Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyid Ramadan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan panjang umur dalam menjalankan ibadah puasa ini. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, perlu kita mengetahui bulan Al-Quran diturunkan, malam Al-Quran diturunkan. Kita itu harus mengetahuinya sebagai umat Islam. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada juga namanya malam Lailatul Qadar, di mana pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi satu kebaikan yang kita kerjakan, yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar, berarti tiang peluru kami sudah mengerjakan 1000 kebaikan. Sebaliknya, satu keburukan yang kita kerjakan pada malam Lailatul Qadar itu 1000 keburukan yang kita dapatkan. Maka mari kita isi bulan suci Ramadan ini dan malam Lailatul Qadar ini yang nanti yang akan datang, bulan Lailatul Qadar itu terjadi di akhir-akhir puasa. Kata ulama, ada yang mengatakan tanggal 27 dan juga ada ulama mengatakan tanggal segini. Tapi yang mengetahuinya adalah cuman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan itu semua. Kenapa? Agar kita selalu berikhtiar, selalu berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apakah semua umat Islam bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Jawabannya iya, na'am. Semua kita akan ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi apa penyebab diturunkannya Al-Quran ini? Jadi penyebab diturunkannya Al-Quran ini pada kita semua adalah, yang pertama adalah hudan linnas, sebagai petunjuk kita, sebagai arah kita sebagai manusia, sebagai makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, wabayinat. Sebagai apa? Wabayinat, sebagai penjelas kita. Sebagai penjelas kita, itu penyebab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai penjelas kita. Dan yang ketiga adalah wal furqan. Wal furqan itu pembeda.
Nah, pembeda kita dengan umat-umat yang lain. Itu sebabnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama sebagai petunjuk, sebagai arah kita, yang kedua sebagai penjelas kita, yang ketiga sebagai pembeda kita. Dan terus Al-Quran itu diturunkan pada bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, kita beruntung sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Nanti Al-Quran itu akan datang menolong kita. Al-Quran itu akan memberikan kita syafaat nanti di yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Dia akan bercahaya, akan menolong kita pas kita sangat membutuhkannya. Dia datang apa kan? Wahai engkau sudah membacaku di dunia, maka sekarang saya akan menolongmu. Itu kata Al-Quran. Ya, semoga kita nanti mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan para guru-guru kita dan para ulama-ulama. Itu mereka akan bisa menolong kita pada hari kiamat.